Gue pernah sih selingkuh gitu. Gue pernah punya pacar terus gue selingkuh. Terus gue putus sama pacar gue. Terus gue jadian sama selingkuhan gue. Iya buruan nih jangan kemabukan, jangan banyak-banyak ntar. Lu pernah drunk texting gak? Sering. Cerita drunk texting teraneh lu. Aduh, ada deh kayak. Lo kan seringnya kalau lihat. Nih ya jangan dicontoh. Kembali lagi di Viniar. Hari ini gue ditemani oleh salah satu musisi yang udah lama gak bikin album. Lama bener. 5 tahun masuk ke 6 tahun ya. Iya. Dari 2015 terakhir kan lu bikin album. Iya. Yaitu Teza Sumendra. Setahun lagi pemutihan tuh kalau kuliah. Anjay. Setahun lagi udah di DO. Udah Deo. Yoi. Tapi untungnya ini bukan kuliah. Untungnya Anda masih di dunia musik. Masih boleh berkarir. Amin. Oke, siap untuk menghancurkan karir hari ini? Anjir deg-degan beneran gue nervous nih. Di sini ada minuman yang gue gak tahu isinya apa. Air putih sih kayaknya ya. Air putih. Air bening. Air bening bukan putih. Iya. Kalau putih mah lain. Air apa tuh yang putih? Susu. Susu. Iya. Susu Off-white. kental. Ya. Susu kental manis kan? Susu kental manis. Apalagi? Skincare ada juga sih yang putih. Betul. Susu campur bedak juga Iya. putih. Santan. Air apa lagi? Ada sih. Ini bisa gak sih diomongin? Boleh. Air peju. Ya benar sih. Iya kan? Ya udah. Keju kan? Iya. Keju putih tuh. Iya betul. Banyak tuh. Apa sih kalau putih kejunya? Mozzarella. Yoi. Enak pakai spaghetti. Siap? Gue Siap. ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Pertama gue bakal baca tweet lu dulu deh. Sama nanti ada netizen sudah bertanya. Ya. Oke, pertama. Gue cek. Weh, ini bijak nih. Bersyukur itu gak harus ngelihat orang lain kesusahan dulu. Kebiasaan deh. Shady. Kenapa tuh? Enggak, gue sering banget kayak ngelihat postingan-postingan di Instagram atau kebanyakan di Instagram sih. Kayak Yoi. ada pemulung atau tukang minta-minta, pengemis gitu di foto. Terus captionnya tuh nyuruh semua orang bersyukur gitu. Maksudnya kayak lu mau sampai kapan sih ngebandingin hidup lo dengan orang yang paling menderita gitu, misalnya kayak orang gak punya. Kayak menurut gue itu bukan comparison yang adil sih. Iya. Beda start aja gitu. Iya bener sih. Semua orang starting pointnya beda-beda. Dan Iya. lu kalau misal ngebandingin kebahagiaan lu dengan keterpurukan orang lain itu kan rada. Itu kan kayak ironis aja menurut gue, kayak gak ke situ sih. Iya. Menurut gue kayak lo bersyukur semestinya lo lihat dari perilaku lo atau diri lo yang sebelumnya gitu, yang dulu 5 tahun atau 10 tahun ke belakang gitu. Dulu lo ngapain aja, terus sekarang lo ngapain. Menurut gue itu bersyukur gitu. Bukan karena keterpurukan orang lain. Itu kayak menari-nari di atas penderitaan gitu loh. Iya sih kayak, ya jatuh, gak apa-apa deh gue bersyukur. Mampus gitu. Untung gue Iya, gak miskin kan gak gitu. Gue untung aja gak miskin. Untung ada orang yang lain miskin, rada ironis sih bener. Iya makanya. Oke, lanjut ya. Bego mah bawaan, jangan salin MSG. Orang Jepang bisa bikin robot no. Nggak, itu tiba-tiba, itu kapan ya, tadi apa semalam kayak gue gitu. Nggak, gara-gara tiba-tiba gue kepikiran kayak, lu kalau jangan kebanyakan matchin ntar bego, jangan kebanyakan matchin ntar bego gitu. Ini apa sih gitu, dari dulu gue selalu denger gini karena sampai akhirnya gue kayak penasaran gitu, efek samping MSG gue cari gitu. Gak ada yang menyebabkan bego. Paling kalau kebanyakan lo kesemutan, deg-degan, terus kulit kemerahan gitu. Gak ada yang bilang MSG itu bikin bego. Buktinya Ajinomoto dari Jepang, orang-orang Jepang bisa bikin robot mobil gitu. Maksudnya berarti gak bikin bego dong. Iya, bener sih bener. Bego itu tuh kayak karena emang bawaan menurut gue. Mungkin karena lo gak dapet edukasi yang benar. Lo gak ketemu orang banyak, lo gak ngobrol sama orang banyak, gak ngeliat perspektif luar gitu. Jangan salahin MSG jadi menurut gue. Bego aja lu. Tolol. Lanjut. Nih. Great performance by Reza Mahendra. Ceritakan apa di balik tweet itu? Enggak, jadi waktu itu gue main 2 tahun lalu gitu di salah satu
lounge gitu di Gatot Subroto. Terus ada yang nonton. Kebetulan gue emang follow orang ya gitu. Ya. Gue follow orangnya, terus gue gak sengaja ngeliat stories. Oh ternyata dia nonton gitu. Terus pas gue lihat great performance by Reza Mahendra. Siapa anjir? Reza Mahendra anjir, Type jauh shit banget. game strong. Jauh banget ya. Gak apa-apa sih, tapi Reza emang sering kok. Mahendra. Padahal sebenarnya nama lu gak ribet ya. Enggak sih. Cuman emang sering aja ada orang yang kayak salah ngomong atau salah nulis gitu. Suhendar, Sumendra, Sumendap. Mari sambut Reza Sumendra. Mari kita sambut Teza Suhendra. Mari kita sambut Teza Sumendra. Sumendar. Ini tweet lanjutan lu tuh tadi. Itu waktu itu di Lampung. Dia saksinya. 3 kali di prison, 3 kali typo mulut. Anjir, typo tapi di mulut ya. Tanya di mulut. Jadi udah dibisikin gitu sama panitianya sama IO-nya. Reza Sumendar. Mungkin gak rame kali ya, jadi kayak gak kedengeran gitu. Jauh banget. Cuman gak apa-apa sih. Ini lanjutan dari tweet lu tapi gak apa-apa. Ingat quote ini, work until you no longer have to introduce yourself. Ya itu salah satu motivasi gue sih. Yoi. Gimana cara bekerja keras supaya kayak lo kalau ketemu orang udah tahu lo siapa gitu. Mau apapun bidangnya menurut gue. Iya. Ya salah satunya dengan cara produktif. Iya. Tapi kalau nggak produktif masih terkenal. Kayaknya enggak sih. Nah itu salah satu yang masih gue pelajari gimana Ah. cara tetap konsisten dan produktif. Kayak misalkan ini deh. Tadi gue kan baru ngecek naro Instastory itu di Volix. Bakal syuting podcast nih bareng sama Teza Sumendra hari ini. Coba kasih tahu pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan mereka masih kenal lu. Padahal kan lu udah lama gak bikin album. Single terakhir tuh 2 tahun yang lalu. Sementara kan banyak musisi-musisi segala macam tuh 1 tahun kagak bikin single udah dilupakan gitu loh. Tapi meaning ya ini ngasih tahu kalau misalnya masih ya market lu masih ada. Walaupun lu quote-unquote kurang produktif. Berarti emang udah kenceng ini lo. Gue gak tahu Brand sih. lu quote-unquote. Sebenarnya mungkin yang ngebantu I Want You Love kali ya. Sampai sekarang tuh gue even ngeluarin single baru aja orang masih mentionnya I Want You Love mulu. Iya tadi ada banyak pertanyaan. Namanya kok bisa kepikiran I Want You Love segala macem. Iya jadi kayak somehow gue ngeluarin lagu baru loh by the way. Dengerin lagu baru gue, jangan dengerin lagu lama terus. Cuman on the other hand gue mikir kayak berarti mungkin lagunya masih relevan kali sampai sekarang gitu. Dan itu sih kayaknya yang didamba itu jadi kayak mimpi basah untuk para musisi gak sih? Ya mudah-mudahan ya. Ini kan baru 5 atau 6 tahun ya gitu. Ya kita lihatlah 10 tahun atau 20 tahun ke depan masih atau enggak gitu aja. Iya. 1 tahun masih didengerin aja menurut gue udah hebat sih. Ini sampai 5 tahun masih orang-orang kenal kan lumayan banget. Ya mudah-mudahan. Karena menurut gue sukses versi gue tuh sebagai penyanyi atau musisi gitu. Kalau lagu lo tiba-tiba masih diputar kayak 50 tahun mendatang. Lo kayak ketemu lagu baru tahun 70-an terus lo baru denger kayak wah ini lagu enak ya gitu. Itu menurut gue sukses sih. Bukan yang konser di mana luar negeri. Tapi pada saat lo ngeluarin lagu lo masih relevan sampai ke beberapa puluh tahun ke depan tuh menurut gue sukses. Bener. Ya bener sih. Jadi kayaknya itu banyak sih bukan cuma di bukan cuma di musik ya. Iya, Di film apa ya, buku. exactly. Buku-buku yang sampai sekarang masih diomongin kayak misalnya Harry Potter segala macam kan. Ya itu gue jadi writer sih ada kebanggaan tersendiri ya. Iya. Ya kan? Ya jadi maksud gue gitu sih. Kesuksesan mungkin kalau misalnya karya lo tuh masih bisa relevan sampai beberapa tahun ke depan gitu. Betul. Nih, inspiratif nih. Dikit-dikit mesti dijelasin biar nggak tersinggung. Upgrade dong RAM otaknya. Cing. Inspiratif. Itu gara-gara apa ya? Aduh gue lupa lagi kenapa Udah gue lama nge-tweet sih itu. gitu. Ya pokoknya itu deh kayak somehow gue ngerasa orang-orang di sini tuh easily triggered gitu loh. Semuanya pendek. Yoi. Padahal mungkin kayak dark jokes, padahal mungkin kayak bercanda, tapi dianggap serius. Kayak terlalu, coba deh dianalisa dulu gitu, maksudnya apa gitu. Jangan langsung tiba-tiba marah gitu. Maksud gue ya. Sebelum ini ya. Sebelum lo kayak nge-bash atau ngasih backlash, lo analisa aja dulu maksudnya tuh apa ya gitu. Betul. By the way, tiba-tiba ada es. Terima kasih. Wah. Adem. Enak jadi ya. Kagak panas. Iya benar. Gue minum ini tiba-tiba kepanasan gitu. Anget. Kenapa ya?
Ini air putih kok, air bening. Air Air bening bening. kok bisa mengubah state of mind gue ya tiba-tiba ya. Adrenalin aja kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Isinya apa saya tidak tahu. Boleh kali ya dicampur. Boleh sih, daripada kepanasan kan. Kayak, Tangan yaudah, aja boleh. lah gak apa-apa lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Muskatris sebagai chaser yang mantep. Iya, ini ya. Wih. Nah, wah thank you banget yang bawain AC. AC, S. Kok AC sih goblok. Oke, Ya. ada pertanyaan nih dari netizen. Menurut gue ini pertanyaan yang sangatlah bagus. Nomor 1, coli berapa kali seminggu? Anjing. Tergantung sih gue kalau lagi sange banget gitu kayak bisa tiap hari. Tapi kalau misalnya enggak, ya seminggu sekali lah gitu. Oh bisa beda banget ya? Iya. Dari 7 kali seminggu jadi seminggu sekali. Wah anjir jauh juga. Tergantung season. Season anjir. Tergantung offspring seasonnya. Udah kayak binatang. Ya, kita Tapi kan binatang kita lah. emang binatang Mamalia sosial. gitu. Mamalia emang binatang sosial kita. Nih ada lagi pertanyaan. Kok bisa sih ada orang kaya banget, gimana solusinya? Yang tadi gue bilang sih beda start. Iya sih. Orang-orang yang tinggal born with wealth Iya. ya udah kaya duluan daripada orang-orang yang not born with wealth. Iya. Dan bedanya cuma luck doang gak sih itu? Iya. Faktor hoki satu mungkin ya. Terus yang tadi gue bilang sih beda start sih. Mungkin ada orang-orang yang terlahir di upper ground gitu. Sementara gue di P5 gitu kan kayak beda. Udah beda startnya. Jadi kayak membandingkan menurut gue kayak nggak masuk akal sih. Lu mau jadi kaya gak? Gue mau jadi pengen sih, siapa yang gak mau kaya. Gue pengen kaya. Kaya definisi lu tuh apa? Duitnya berapa atau ya kan beda-beda tuh definisi orang kaya tuh. Definisi kaya gue shallow sih, punya bisnis properti di seluruh Nusantara. Oh lu pengen jadi om-om kosan ya? Punya franchise, enggak. Bapak-bapak kosan. Definisi kaya menurut gue kayaknya apa ya, kayak lo bisa bahagia tanpa materi sih. Selama ini itu yang masih gue kebingung gimana ya cara bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Gimana caranya nyet gitu gue. Kayak banyak orangnya jangan lupa bahagia. Menurut gue itu tuh yang kayak kalau misalnya lo bisa happy gitu with yourself. Apalagi sekarang nih kita gak bisa ketemu teman-teman gitu. Iya. Gimana caranya lo bisa deal sama diri lo sendiri di kamar. Gak ketemu siapa-siapa. Terus menghindari rasa stres. Kalau misalnya lo bisa menguasai itu. Bisa menguasai mental lo sendiri. Menurut gue itu termasuk kaya sih. Karena apapun, karena pada saat mental lo stable, kayaknya lo gak butuh apa-apa lagi gitu loh. Iya. Kayak- Gak perlu uang yang terlalu banyak gak sih? Lo gak perlu overthinking gimana caranya kaya gitu. Kalau lo udah nyaman sama presence lo sekarang gitu. Menurut gue. Nah kalau lu udah merasa kaya belum? Belum. Kenapa tuh? Mungkin gue greedy aja kayaknya. Tapi emang gue emang terlahir bukan dari keluarga yang kaya gitu. Konsep kaya gue adalah teman-teman gue dulu yang kayak bisa ganti handphone tiap naik kelas gitu. Waktu kecil gitu. Sementara gue kayak kalau ganti handphone suruh nabung sama gue. Jadi teman-teman gue udah ganti, gue masih handphone yang kemarin nih, yang mereka pakai gitu. Jadi emang konsep kayak gue tuh secara materi dari dulu. Karena emang gue bukan terlahir dari keluarga yang berada gitu. Yeah. Cuman setelah gede, kalau yang tadi kita obrolin, kalau lo compare terus sama orang kayaknya gak akan habis. Karena kita beda start gitu. Ujung-ujungnya ya, gue pernah dengar sih ada orang ngomong comparison is the thief of joy. Iya. Dan menurut gue itu benar banget sih. Kalau misalnya kita udah sekaya apapun, tapi kerjaan kita adalah compare lah. Kok dia lebih tajir daripada gue, lah kok dia lebih banyak rumahnya daripada gue, lah kok dia mobil lebih banyak daripada gue. Ujung-ujungnya percuma lu kaya tapi lu gak happy. Ya sebenarnya itu basic human aja sih. Kita kan greedy ya. Iya ya. Susah ya Kayak manusia gak pernah ya. puas ya gitu kan. Cuman itu yang comparison sama orang lain menurut gue yang jangan gitu. Tapi compare sama diri lo beberapa tahun ke belakang gitu. Ya, Karena lo akan membandingkan kayak oh dulu gue segitu ya sekarang gue di sini ya gitu. Itu yang bisa bikin lo jadi grateful gitu. Menurut gue. Teza Toteles. Anjay, tapi bener sih.
lebih baik membandingkan diri sendiri yang dulu daripada ngebandingin sama orang lain. Ya kan, karena kalau bandingin sama orang lain kembali lagi yang lu bilang kalau orang-orang udah punya starting point yang berbeda. Iya. Ya kan? Ya kayak lagu Eval deh. Gitu. You've come a long way gitu. Asik. Coba nyanyiin. Iya gitu. Yeah. Tapi suara lu bagus banget ya. Gila sih menurut gue. Dan anehnya lu ngomong aja suaranya bagus. Ini suara baru bangun aja kayaknya. Lu kayak pas lahir lu kagak nangis tuh. Langsung nyanyi lu. Anjir, Langsung langsung referenderan. Gue gak tahu sih sebenarnya kayak ya adalah beberapa orang ngomong gini terus gue selalu bingung responnya apa gitu. Karena gue lahir ya gede dari SMA suara gue kayak gini gitu. Oh emang udah Sama kayak kayak, gini? iya, sama pertanyaan ini tuh kayak misalnya kayak ada orang bau badan gitu. Terus sadar gak sih lo bau? Mereka gak akan sadar gitu. Lu bau tau gak sih? Gitu. Hah emang iya ya? Pasti gitu. Sama kayak misalnya suara lo bagus gitu. Gue gak tahu gitu. Ya I took that as compliment gitu. Nih, oke lanjut ke curhatan. Nih mantep nih, sesi paling yang gue suka. Gue bakal bacain curhatan dari netizen, terus kita bakal responin. Oke. Siap? Mana nih? Oke nih deh. Tentang kuliah, weh. Dari, gue gak boleh sebut namanya. Oke. Gue bingung kuliah milih jurusan yang bakal ngasilin duit atau bakal nyenengin hati. Sementara gue yakin uang bisa dicari kapanpun melalui skill-skill di masyarakat yang bisa kita petik. Sedangkan mempelajari hal yang menyenangkan gak selamanya bisa kita dapat uang. Gak selamanya bisa kita dapat uang. Ya dia kurang kata uang sih. Lu jadi dia bakal gimana? Sebenarnya gue kayak gak punya solusi ya karena emang kuliah aja gue gak kelar gitu. Cuman dulu gue milih DKV atas dasar kalau misalnya gue gak survive di musik gitu. Gue kayak punya keahlian lain pas SMA gitu. Jadi gue mikir waktu itu at least gue punya 2 option di hidup gitu. Kalau misalnya lo gak survive satu lo masih punya skill lain gitu. Yeah. Cuman along the way selalu kenal istilahnya kenal duit ya bisa cari duit sendiri. Gue ngerasa kuliah gue jadi gak relevan. Yeah. Karena emang apalagi gitu hidup selain nyari duit. Karena emang semua orang butuh gitu. Bukan berarti gue materialistis tapi just being real aja semua orang butuh duit gitu. Cuman bener kata dia kayak kalau misalnya skill itu bisa dicari lewat koneksi, lewat pergaulan. Jadi sebenarnya akademis tuh ini sih kayak dasar aja sih. At least lo punya sesuatu yang lo pegang. Seakan-akan kalau misalnya lo mau ngejalanin passion lo silahkan. Tapi lo punya sesuatu yang bisa lo jadi pegangan gitu. At least ya kata orang kayak agama ya gitu. Ya benar sih. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa lo pegang. Lo pada saat lo kayak gak tau mau ngapain lo punya gitu. Menurut gue sih gitu. Ujung-ujungnya berkarya tuh kayak berbisnis juga sih, lo harus punya strategi gak sih? Yeah. Lo harus punya safety net juga. Kalau misalkan lo gak punya safety net, ya mati. Dan beberapa orang enaknya punya safety net dalam bentuk privilege. Yeah. Ya kan? Dan itu gak, ya kalau misalnya emang lo gak punya safety net, ya mungkin lo bisa bikin sendiri safety netnya dalam bentuk cari edukasi. Yeah. Dalam bentuk cari koneksi maybe, dalam bentuk ya apapun lah. Tapi harus ada backup plan ya. Ya. Yeah. Trikinya gitu tuh. Ya karena emang menurut gue ya udah itu kayak at least lu menguasai teori gitu. Yang ada. Lu gak buta-buta banget pada saat lu harus terjun ke dunia benerannya gitu. Menurut gue ya. Walaupun at the end of the day yang lu butuhkan adalah praktek. Iya. Lu tahu teori cuman lu gak tahu praktek, lu gak pernah praktek ya sama aja bohong. Iya. Sama aja kayak lu yang ngerti musik, baca not tapi lu gak bisa main piano. Iya. Gitu loh, quote unquote ya. Bisa, iya bisa. Kayak lo belajar nyetir tapi bisa nyetir kayak punya mobil gitu kan. Iya, yeah. Sama aja bohong ya kan. Nih, lanjut. Rencana nikah tahun ini Min, cuma gue sering overthinking dan sering trust issue Min gara-gara mantan gue yang terakhir, doi bohong bahkan tidur sama laki-laki lain. Saran dong, biar ngilangin masalah trust issue-nya biar calon bini gue gak merasa dikekang. Selingkuhin lagi. Sama yang lebih keren dan lebih kaya. Know your worth gitu aja. Enggak.
Nah itu kalau gue sih kayaknya. Gimana ya sarannya? Kalau kalau menurut gue sih kalau belum yakin mau kawin gak usah lah. Kawin atau nikah? You name it. Menurut gue sama aja. Karena kalau bilang nikah ya ujung-ujungnya lo kawin gitu. Ya. Bener sih. Masa nikah gak kawin karena aneh. Ya makanya. Tapi menurut gue gitu. Kalau misalnya belum siap terus lo kayak masih punya trust issues ya gak usah kawin. Kan gak, itu kan bukan suatu keharusan. Iya. Bukan kewajiban dalam hidup lo harus kawin. Menurut gue. Perlu know your worth. Seperti yang lu bilang tadi. Kalau misalnya lu gak tahu worth lu apa, terus lu udah nikah dan lu berbagi worth lu sama pasangan lu, yang kasihan pasangan lu gak sih? Iya karena gimana ya, bukan kalau misalnya companionship, yang dibutuhkan kan companionship kan. Right. Kayak mau lo kawin atau enggak, kalau emang lo pada akhirnya emang lo gak bisa mati sendirian, lo cuma butuh companionship. True. Lo di dalam atau di luar pernikahan. Sebenarnya itu, nah companionship apa ya, adjustment. Kalau emang ya lo mau adjust, kalau emang lo punya trust issue ya berarti lo belum siap untuk adjust. Kalau emang ya intinya itu. Goalnya adalah companionship because you don't want to die alone gitu. Intinya ya belajar berdamai sama diri sendiri dulu sebelum dapat pasangan. Ya. Gitu gak sih? Dan menurut gue sebelum kawin punya rumah dulu. Ribet sih kalau misalnya nebeng ya. Sama orang tua atau sama siapa. Malu aja sih. Masa lo udah kawin, udah kayak siap membina rumah tangga tapi lo masih nebeng sama orang tua. Iya. Udah kawinnya dibayarin, masa rumahnya dibayarin juga. Ya dan rumah sekarang mahal. Bangsat emang. Rumah kemarin gue ngecek tuh 3M tuh kecil banget kok di Jakarta ya. Iya sih. Makanya kan gue ngekos kayak 9 tahun kan. I have no life man. Karena gue juga gak niat. Kayak gak kepikiran gitu loh kayak mau tinggal bareng. Mau kayak companionship sama siapa ya udahlah single life aja dulu. Karena gue tahu properti itu mahal gitu. Oh, jadi gue selalu mikir kalau lo mau siap bareng-bareng sama orang, lo kayak harus siap secara materi untuk diri lo sendiri gitu. Betul, cari duit dulu ya. Ya duit ujung-ujungnya bisa membuat lo bahagia kalau misalnya lo tahu takarannya. Ya. Dan kalau misalnya lo udah bisa kontrol duitnya juga. Ya. Bisa berteman dengan duit. Ya. Ya kan? Ya kalau misalnya lo gak punya duit ujung-ujungnya kagak bisa makan kan sedih juga. Iya bener. Istilahnya. Lanjut. Ini ada menarik nih. Oke, gue bacain ya. Saat ini sedang mencintai dan merasa nyaman sama pacar orang Min. Tolong namaku di blur. Oke. Udah terus. Gitu doang sih. Kalau lu jadi dia, apa yang lu bakal lakukan? Nih mungkin dia tahu, ini yang gue tebak ya. Dia tahu kalau misalkan dia cinta sama pacar orang, itu berbahaya untuk dia. Tapi dia tetap lakukan. Kalau in my case gue pernah sih selingkuh gitu. Gue pernah punya pacar terus gue selingkuh. Terus gue putus sama pacar gue. Terus gue jadian sama selingkuhan gue. At the end gue diselingkuhin. Anjir. Iya jadi kayak karma is a bitch. Udah jadi gak usah coba-coba lah gitu. Sakit sendiri ya nanti. Iya you had it coming gitu pada saat lo menjalin hubungan sama orang yang emang udah istilahnya berkomitmen nih. Iya. Terus tapi dia kayak bisa menentang itu untuk jadian sama orang lain padahal dia udah punya pacar atau dia udah punya pasangan. Ya, lu nggak boleh sih kayak maksud gue jangan percaya sama orang kayak gitu. Iya. Karena itu yang bakal dia lakuin, yang bisa dia lakuin juga ke orang lain. Iya. Ke lo dan ke orang lain dan betul. Ke orang lainnya lagi kayak because once a player is a player, udah. Karma is a bitch, yeah. bitch. Karma is a bitch. Once they fuck around, they will fuck around gitu. Bener sih dan lu merasakan sendiri ya. Iya. Yeah. Dan waktu gue sempet pacaran juga gitu, kucing-kucingan aja main kayak dia kemana, gue kemana gitu. Hubungannya jadi gak sehat. Dan emang gak bisa kalau emang once a player is totally a player udah. Once you fuck around, there will be fuck around. Jadi menurut gue, either lo mau jadi apa nih? Kalau lo mau jadi cheater atau lo mau jadi
player. Menurut gue sih player aja, nggak usah komit sama siapa-siapa tapi lu bisa kemana-mana. Iya. Yang penting itu lu jangan komit tapi lu malah jadi player gitu Ya. kan. Kayak gitu kan kasihan orang-orang yang lu serang. Bukan serang sih, yang lu Dampingi gitu. dampingi, bener. Dan orang-orang yang lu dampingi pun juga mungkin malah tercipta rasa balas dendam. Terus jadi orang-orang yang kedepannya dia dampingi, Akan gitu. gitu lagi. Ya jadi lingkaran setan lah ujung-ujungnya ya. Iya makanya. Jadi udah lu pilih aja. Betul. Kalau sayang untuk apa selingkuh, kalau selingkuh untuk apa sayang. Anjay. Bener kan? Iya bener. Lanjut. Tahun lalu gue menggebu, ini tentang nikah lagi nih. Tahun lalu gue menggebu untuk nikah, tapi kok makin kesini kayak nikah itu gak gue jadiin prioritas lagi ya setelah gue putus sama pacar gue. Lebih kayak kebuka untuk ngejar karir. Apa itu normal bang? Normal sih menurut gue. Kan yang tadi gue bilang gitu. Kayak kawin tuh bukan checklist di hidup lo. Iya sih. Itu tuh optional. Iya sih. Gak tahu ya ini menurut gue ya. Cuman karena emang culture seperti ini ya di negara ini. Dimana kayak semua orang selalu ditanyain kapan kawin. Seakan itu tuh satu hal yang harus lu centang di hidup lo. Padahal menurut gue enggak sih. Itu optional. Karena kalau misalnya lu paksa cinta lu juga untuk apa? Iya ngapain kalau cuman buat status doang. Terus kayak apa? Apalagi kayak oke nih gue udah kawin nih. Terus udah kawin gak punya anak. Habis punya anak mau ngapain? Apa gitu. Iya. Gak habis-habis. Labelnya bagus tapi dalamnya bobrok. Untuk apa? Kalau if that's the Yeah, case ya. yeah, maybe may sound skeptical tapi kayak mungkin ada beberapa orang yang kawin terus kayak happily ever after sampai mereka meninggal gitu. Ada aja, cuma kan itu bukan kayak 100% di dunia ini semua orang kayak gitu. Karena emang menurut gue perkawinan tuh bukan sesuatu yang harus lo tuju dalam hidup. Kayak banyak kok goal lain gitu. Iya. Dan kawin gak harus jadi the only goal cuma gara-gara lu di pressure sama society. Iya. Gak sih? Maksud gue kayak ya gak tahu ya kalau lo siap diomongin orang menurut gue kumpul kebo juga gak apa-apa. Iya. Karena ada konsep namanya cabin fever kan. Gimana tuh? Ya lo ketemu orang sama terus di satu tempat yang sama, lo pasti akan kayak risih gitu kan. Oh iya, walaupun awalnya lu merasa kayak wah ini orang. Iya kayak aduh Gue lo banget lagi. Akhirnya kayak uring-uringan sendiri. Nah itu menurut gue konsep gladi resik kumpul kebo lo tuh bener. Iya. Kayaknya baiknya dibilangnya gladi resik ya, bukan kumpul kebo. Iya. Kumpul kebo tuh kayak anjing dosa banget. Buffalo Gathering. Summon 11 ya. Itu mah kayak dosa banget gitu gak sih? Kucing-kucingan, kayak binatang banget anjir buset dah. Siapa yang tahu sih dosa. We never know. Ya kita bukan Tuhan sih. Iya makanya. Gak ada rights untuk ngejudge. Mungkin kalau misalnya lu pendeta ada ya. Cuman gue gak tahu men, gue bukan orang Sama gue juga. terlalu beragama banget kalau gue. Gue juga gak religius. Gue emang gak religius sih. By the way. Sama sih. Aduh mama jangan nonton ya. Nyokap gue salah religius banget men. Sama sama bapak gue apalagi. Cuman mereka tahu gitu. Kayak mereka cuma bilang kayak yang penting lo percaya sama sesuatu. Iya dan lu percaya sama sesuatu. Gue percaya sama sesuatu. Satu hal yang lu percaya itu apa? Yang maksudnya something that comfort you. There's something bigger force in this universe. I don't know what it is. Oke. Tapi itu adalah ya something bigger than you. Iya. Dan itu yang keep you comforted. Iya. Karena ya gak tahu ya mungkin ini sok-sok spiritual shit. Tapi gue kayak ngerasa pandemi tuh gitu. Gimana tuh? Tiba-tiba ini humbling experience aja lo gak bisa ngapa-ngapain aja. Oh iya sih. Ya lo kayak punya plan apalah segala macem. Lo bikin plan ini. Terus tiba-tiba door satu dunia dikasih terus lo ngapain. Lo bisa apa gitu. Menurut gue humbling experience-nya di situ. Gue ketemu kayak oh shit ya kayak you're insignificant gitu. Dan itu sebenarnya hal yang bagus sih untuk mempunyai satu kepercayaan di mana you're not the biggest, you're not the center of the universe. Dari situ lu jadi bisa ngerem sama diri lu sendiri. Lu nggak merasa lu punya dunia dalam genggaman lu yang bisa lu kontrol kapan aja karena enggak. Iya Karena bener. apapun bisa terjadi. Lu hari ini tajir, besok tiba-tiba miskin bisa. Atau sebaliknya lu hari ini miskin, besok lu tajir bisa. Lu hari ini masih punya nyawa, hari ini masih punya tangan, besok tiba-tiba gak punya tangan bisa. Iya. Anything can happen kan. Kemarin gue sempet baca artikel gitu kayak mereka ngepost di BuzzFeed. Iya. Ada postingan gitu kayak
how insignificant you are in this planet. Jadi kayak mereka ngebahas semua planet Yeah. dari galaksi gitu, dari tata surya, di zoom out sampai yang paling gede sampai ke black hole. Kecil banget si Earth tuh, kecil banget, nggak kelihatan men. Jadi kayak se-insignificant itu kita. Gitu. Dan itu baru Earth. Dan itu baru Earth. Kita cuma satu titik di Earth doang ya. Iya. Dan Earth aja udah satu titik di semua galaksi. Iya, itu tuh kayak glitch gitu loh kita. Emang sih. Sebenarnya ada kayak galaksi itu gede banget gitu. Jadi kayak gue mikir-mikir sih kalau mau sombong gitu. Iya sih. Ya itu satu hal yang harus kita pikirkan ya. Kalau misalnya kita cuma tinggal di satu bumi yang super duper kecil. Gue juga pernah belajar tuh di astronomi. Gue ambil kelas astronomi, dibilang di tata surya, di Milky Way, kita kan di galaksi Milky Way. Itu ada banyak planet Merkurius, Venus, Bumi, MJSUN, 8 planet. Terus Bumi bukanlah planet terbesar. Terus tata suryanya kita, Milky Way itu cuma satu di antara jutaan galaksi yang ada di Indonesia. Di di Semesta dunia, ini ya, iya. di semesta. Dan bahkan ada teori di mana ada universe, ada multiverse. Jadi bukan cuma satu universe doang. Itu yang kita Teorinya. nggak pernah bisa tahu kan. Iya, itu dia. Dan itu maksudnya kita kecil banget di sini. Kita bukan cuma upil. Kita tuh upilnya upil, men. Iya. Upilnya upil. Itu aja yang bisa kedetek kan. Iya. Sama manusia kan. Kita gak pernah tahu di sananya lagi ada apa, di bawah laut paling dalam tuh ada apa, kita gak pernah tahu. Berarti kita gak sekeren itu gitu Iya. loh. Lu percaya alien gak? Mau bilang percaya tapi gak begitu, tapi bilang gak percaya gue takut tak kabur. Jadi gue sebenarnya agak bingung sih. Gue tapi percaya sih. Lu percaya? Karena ada pas gue ambil kelas astronomi, astronomi waktu itu dibilang ada satu, ini teori doang sih, belum terbukti. Ada beberapa planet itu yang namanya super Earth. Jadi planet-planet yang mirip banget sama bumi. Dimana kenapa mirip? Karena bisa ada air. Dan salah satu teorinya di situ ada air, di situ ada kehidupan. Kenapa? Karena air tuh untuk makhluk hidup nggak terlalu panas, tapi nggak terlalu dingin juga, makanya bisa ada air. Kalau terlalu panas ya kekeringan, kalau terlalu dingin ya jadi beku, gitu loh. Makanya ada air di situ. Nah, disitulah dibilang kalau misalkan super Earth yang paling dekat itu 20 million light years away. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim signal dari bumi ke mereka cuma 20 tahun doang, baru bisa nyampe 20 tahun. Nah itu lagi dibuktikan sekarang, kita lagi ngirim signal sama NASA. Tapi itu ada teori, kalau misalkan mungkin itu ada. Tapi ya teori doang sih. Gak penting banget anjing gue bahas kayak gini. Gak apa-apa man, gue suka sih sci-fi. Interstellar gitu kan. Nonton ini gak lo tapi? Apa namanya yang Neil deGrasse Tyson? Gak tuh apa itu? Itu loh yang, apa sih yang di Netflix tuh? Neil. Ada dokumenter yang di Netflix, apa sih namanya? Belum nonton. Aduh gue lupa, yang naratornya Neil deGrasse Tyson yang suaranya kayak lu. Berat-berat mana gitu, suara narator gitu loh. Suara baru bangun gitu. Ini kayak tiap hari dia baru bangun ya. Ya tek apa nih. Tidur dulu baru bangun. Baru ngomong. Nih ada lagi nih. Aduh nih, bikin gua ngalur ngidul ya. Bagus ya berarti ya. Yoi, bagus sih. Nih, wah ini inspiratif nih. Jadi Lix, pohon jauh tidak buah dari jatuhnya. Anagram apa gimana sih? Anjing ribet banget bacanya, pohon jauh tidak buah dari jatuhnya. Skip. Renggo Pusing gua, tuh, anjir. Renggo sih. Ini Renggo nih. Jokes Renggo tuh gitu tuh. Instastory-nya Mas Renggo. Iya makanya. Isinya jokes-jokes meme bapak-bapak. Meme yang ada di WhatsApp ditaruh di Instastory. Iya bener. Follow Renggogram di Instagram. Iya, jualan sayur-sayuran juga tuh by the way. Doi sama oyster. Follow Dapur Semai. Mana Rawabinyo-nya ada gak sih? Mana sini taruh nih. Rawabinyo. Mana tuh? Mana sih? Oh itu tuh. Ada nasi gak? Lumayan nih udah ada minuman. Demanding. Ada Rawabinyo. Tuh. Pesan, gue udah pernah pesan. Dan gue sebagai orang Manado, I can approve this message. The taste. Enak sih emang. Enak men. Dan beli juga salmon di Dapur Semai, enak. Dapur Semai, please sponsor me. Terus ini ada sayur gitu kan besok. Besok-besok kita podcast sambil masak.
Bikin salad kan ya. Bikin salmon salad. Tapi enak sih emang salmon saladnya. Nih kembali, aduh tentang cinta lagi nih. Salah gak gue cinta, mirip sini ya. Salah gak gue cinta sama suami orang dan dia sebaliknya gitu juga. Ini bukan cuma buat have fun tapi udah masuk ke masa depan. Salah. Iyalah, Gua goblok, tentang tuh. tolol, blok. Udah dibahas tadi. Salah udah. Iya. Dan mungkin dia udah tahu kalau itu salah. Tapi bucin aja gitu kan. Iya, Lo harus bisa membedakan physical needs sama emotional needs. bener sih. Ih bener banget anjir. Tapi bedanya apa menurut lo? Ya Kalau beda lah. definisi lo. Emotional needs tuh kayak perasaan lo ke orang itu. Physical needs tuh kayak sexual desire lo. Lo bisa harus bedain itu. Jangan dicampurin. Karena gak akan bisa. Kalau mau ngewe doang ya ngewe aja. Gitu. Ngewe-ngewe aja. Tapi jangan sama pasangan orang ya gitu. Nah itu dia. Itu dia. Karena ujung-ujungnya kembali lagi ke karma. Karena kayak banyak teman-teman gue yang kayak masih gak bisa. Gue tuh kayak kalau misalnya mau ngewe gue harus sayang dulu sama nih orang. Ah bullshit gitu menurut gue. Nggak, lo bisa sih. Lo bisa ngewe aja. Lo bisa sayang aja gitu. Bisa lo bedain. Ya, It's a bener. different thing gitu. Ada bedanya having sex sama making love. Iya. Making love ya pakai perasaan, Pakai having sex ya udah chemistry physical gitu aja. kan. Kalau having sex ya udah sange sama sange. Nggak usah pakai hati juga nggak apa-apa. Iya menurut gue. Yoi. Tapi yang bahaya itu kalau misalkan ada yang pakai hati, ada yang nggak pakai hati. Gentle agreement dari awal. Nah itu kadang orang-orang nggak ada gentle agreementnya tuh di awal. Beberapa ya. Menurut gue Mungkin ini yang harus. terjadi ya. Kayaknya sih. Mungkin ya. Gue nggak tahu sih. Ini nggak dijelasin dengan spesifik. Cuman gue merasa banyak orang yang nggak nggak apa namanya ya galau quote unquote gara-gara yang satu nggak sinkron sama yang lain. Iya, Pasangannya. Bilang dari awal kayak we're not here to break your code gitu. Give me the fucking reason. Udah gitu aja. Apain nih mau apa gitu. Give me the fucking statement. Give me the fucking agreement dari awal. Menurut gue segampang itu sih, gak usah bikin ribet. Hidup itu simple. Gengsi yang bikin ribet. Nah. Tapi kadang ya gitu ke ini sama gengsi gak sih beberapa orang? Gua Ketahan sama gengsi. Gue gak tahu ya karena emang beberapa orang menganggap kayak gue akan bisa mempersembahkan tubuh gue pada saat gue sayang sama nih orang gitu. Yeah. Ada beberapa teman-teman gue kayak gitu. Padahal kayak menurut gue sex is overrated anyway gitu. Itu bukan sesuatu yang sakral menurut gue. Gak tahu ya kalau misalnya ini menentang lo, tulis di kolom komen anjing. Jangan hujat tapi. Nggak enak kalau dihujat. Nah, menurut gue gitu sih. Tapi terserah ini balik ke value lo masing-masing. Tapi kalau itu menurut gue gitu. Oh. Ya nggak semuanya nggak semua tentang seks harus jadi sakral menurut lo gitu. Iya. Itu Jadi overrated. mikir gue. Overrated. Semua orang tuh kayak udah deh semua orang membutuhkan itu gitu. Ya, at the end of the day ya. Iya. Manusia bakal membutuhkan kan. Manusia dewasa lah. Ya anak kecil gak bisa ngewe sih. Ya, belum. Belum bisa ngewe. Actually bisa. Belum. Masuk doang tapi. Jangan Ih dong. tapi aneh Gila. banget men. Gak boleh gak. Nggak. Sexual- Lupakan kata-kata gue. Sexual desire harus ada consent. Udah itu aja. Anak kecil belum punya sexual desire dan consent. Iya. Oh. Wah gila lu cocok jadi seksolog ya. Next podcast sama Dr. Boyken ya asik kali ya. Oke. Lanjut. Oh ini ada pertanyaan gue kelewatan lagi. Satu lirik yang lu suka dari rekreasi. Jam pun berdetak dan gelisah. Pergi tak kembali hilang arah. Ayo nona, mari kemari. Jangan sampai kau lupa diri. Gitu. Anjay. Apa tuh maksudnya? Yang terinspirasi lu untuk bikin lirik itu apa? Ayo udah yuk buruan, jangan kemabokan gitu. Yuk buruan yuk, jangan kemabokan, jangan banyak-banyak ntar kayak wasted. We're not here to be wasted man, gitu. Goblok. Kita masih punya next mission gitu. Next missionnya makan. Iya. Nasi goreng habis itu kan. Anterin pulang. Anterin gitu. pulang. Nyetir kan bahaya Iya kalau makanya wasted. kayak gak boleh under influence. Iya, don't drink and drive everybody. Jangan sampai kau lupa diri gitu. Iya.
sering terjadi di ibu kota ya. Iya. Lupa diri. Apalagi di Senopati itu kan ya. Iya. Lurus aja hidupnya. Nabrak. Nabrak apotek ya. 2 kali ya. Tapi cerita mabuk teraneh lu apa? Wah banyak. Anjir banyak. Enggak. Satu aja. Satu aja. Gue pernah pulang kemabokan, bawa mobil. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Gak bener. Never drink and drive. Jadi kayak niatnya tuh abis pulang tuh mau makan dulu gitu deh. Supaya kayak ya soberan dikit lah gitu. Iya. Ya udah kan parkir, ini ya temen gue yang ngebuntutin gitu kan. Terus dia udah nyampe duluan, mereka udah nyampe. Parkir di pinggir, abis itu gue nyampe parkir di depan mobilnya. Terus kan gue parkir kan. Gue parkir, ya udah gue parkir. Ngikutin, kan ada alarm di mobil kan kayak sensor alarm supaya udah deket. Iya nit gitu. Gue mundur gitu. Ini mesti nit, nggak rapet kayak nggak nit. Kalau biasanya kalau itu berarti lo udah deket kan sama sesuatu. Nah ini enggak kayak nit. Gue mundur terus kan nit. Ini kok gak nyampe, nit. Terus abis itu diklakson sama temen gue. Ding. Jadi gue mundur, dia mundur kan anjing. Jadi gue kayak nungguin rapetnya kapan, dia kayak nungguin, dia tuh jaga-jaga kalau misalnya jangan sampai nabrak gitu. Karena sama-sama mabuk, jadi kayak dua-duanya mundur gitu mobilnya. Kayak gak nyampe. Aneh banget sih menurut gue. Jadi parkirnya di depan restorannya gak tau kayak udah beda blok gitu. Never drink and drive. Never drink and drive ya. Ini nih, berbahaya. Don't drive intoxicated ya. Selain lo jadi goblok, itu juga membahayakan sih. Gitu. Iyalah, nyawa men. Dan duit. Lu kalau misalkan bayar bengkel kan mahal men, spare part segala macem. Bener, tapi gue pernah sih kayak ketinggalan di salah satu klub gitu gara-gara gue jackpot gitu. Di WC. Pokoknya gue jackpot, udah kan kalau jackpot kan abis lo jackpot lo kayak nyaman gitu kan. Kayak udah deh bentar gue di sini dulu. Terus kayak bangun kesemutan gitu kan kaki gue. Udah nih gue udah seger. Terus gue balik. Udah diangkatin bangkunya anjing udah terang gitu di jam 6. gue seinget gue kayak ke kamar mandi 2:30 gitu. Jadi kayak gue bangun, aduh gue udah seger nih. Udah pada pulang temen-temen gue, bangku udah diangkatin, semua orang udah bernyapu. Terus gue kayak anjing mana nih temen-temen gue. Udah pada balik. Gue teleponin kan gitu. Loh gue pikir lu udah balik. Belum anjing gue di kamar mandi. Terus sempoyongan sih itu. Enggak, jangan lagi. Tolol. Lu pernah drunk texting gak? Sering. Cerita drunk texting teraneh lu. Aduh, ada deh kayak, lo kan seringnya kalau lihat, nih ya jangan dicontoh. Kalau misalnya mabok, jangan nyetir, jangan buka sosmed, udah. Wah, itu bahaya banget sih. Iya, gue mabok tuh sering gitu buka sosmed, terus lihat-lihat explore kayak, siapa nih lucu. Terus abis itu gue message kayak, hai. Besoknya anjing ngapain. Jangan. Udah gitu di scene lagi kan anjing ya malu. Goblok. Follower lu banyak lagi. Enggak sih. Sebenarnya gak apa-apa sih. Yang perek aja gue. Enggak, cuman kayak jangan. Kayak pada saat lo mabok under influence kan lo gak tahu ya kayak itu sebenarnya dia lucu atau enggak gitu. Iya. Atau ini yang lihat mata lo atau selangkangan lo gitu. Atau ini yang lihat. Iya kan. Iya lucu ya, terus kayak jangan deh, malu. Gue lumayan sering sih, jadi kayak semenjak itu gue jauhin deh. Ntar aja gitu. Never drink and drive. Never drink and drive, never drink and sosmed. Itu paling penting tuh, never drink and sosmed. Paling Oke, terakhir deh, abis ini kita main spill the sauce. Oke. Lu sekuat apa sama pedes? Lumayan kuat. Oke, we'll see ya. Ya. Terakhir deh, satu pesan-pesan untuk anak-anak yang lagi nonton ini. Kebanyakan anak muda sih. Oh iya. Ingat, lo boleh minum pada saat umur 21. Jangan 15. 21 plus. Terus lo juga bisa ngapa-ngapain 21. Pokoknya selama lo masih lo di bawah 21 tahun dan lo masih tinggal sama orang tua, gak usah baik macem, udah gitu aja.
Sampai lu akhirnya bisa Sampai akhirnya ngasih bisa. bukti kepercayaan ke orang tua. Benar. Sampai akhirnya lo 21 tahun, lo bisa hidup tanpa orang tua lo boleh deh ngapa-ngapain. Oke. Ingat teman-teman, never drink and drive. Never drink and buka sosmed. Don't drink below 21. Jangan pacarin pacar orang. Udah. Karma is a bitch. Oke, Tessa Sumendra, terima kasih sudah mampir-mampir di Vimniar. Terima kasih Muskatris, terima kasih Roabinho, terima kasih Dapur Semai. Sudah bikin kita kenyang hari ini. Kenyang sih gue nih. Kenyang sama kembung sih. Kembung, gue kenyang sama hujatan netizen nih kalau misalnya gue upload semuanya nih. Jangan, gak boleh gue upload semuanya, bahaya. Oke, Tessa Sumendra. Ini, apa namanya, promo rekreasi? Oke. Lu tuh menyebutkan penonton lo apa sih? Ada gak? Budak rupiah. Oh, budak rupiah. Anjir gue banget. Budak Cocok rupiah jadi dan budak budak rupiah. seks. Apa? Oke. Budak rupiah, jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru saya. Ada di YouTube, ada di semua digital platform, judulnya Rekreasi. Jangan lupa juga beli koktailnya karena lagi gak ada gigs. Bantulah saya untuk mendapatkan pundi-pundi untuk menghidupkan dan bayar kos. Never drink and drive. Never pacar orang. Apalagi suami orang atau istri orang. Betul. Oke, Tessa Sumendra atau Reza Mahendra. Reza Sunandar. Reza Sunandar. Terima kasih sudah join kita di Volix. Sama-sama, Tripet. Semoga album barunya nanti kapan? Belum tahu. Gak tahu sih. Ya pokoknya semoga singlenya mantep. Dulu, iya. Singlenya mantep, albumnya mantep dan bisa menginspirasi banyak orang untuk tidak macarin macar orang. Iya betul. Cheers. Jangan lupa subscribe. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.